Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu dan teman-teman, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang masalah penyulit dan komplikasi pada neonatus, bayi dan balita. Nah, adapun anggota dari kelompok kami, yang pertama ada Adelia Ananda Putri, kemudian ada Adinda Saputri, kemudian Afrilia Damayanti, Ainur Rozi, Dewi Rahmawati, Dini Ayu Safitri, Elia Puspitasari, Iis Asrini, Iis Mawati, Zehan Septiani, dan Zihan Audina Putri. Nah, langsung saja untuk slide yang pertama akan dibacakan oleh rekan saya, Adelia Ananda Putri. Kepada Adelia, saya persilahkan. Terima kasih, Afrilia. Masalah penyulit dan komplikasi pada neonatus bayi dan balita. Masalah pada neonatus bayi dan balita meliputi 1. Muntah. Muntah adalah keluarnya kembali sebagian besar atau seluruh isi lambung yang terjadi secara paksa melalui mulut, disertai dengan kontraksi lambung dan abdomen. Muntah disebabkan oleh gangguan psikologis, seperti keadaan tertekan atau cemas, terutama pada anak yang lebih besar. Pada masa bayi, terutama masa neonatal, muntah jarang terjadi. Oleh karena itu, bila terjadi muntah, maka harus segera dilakukan observasi terhadap kemungkinan adanya gangguan. Muntah merupakan aksi refleks yang dikoordinasi medula oblongata sehingga isi lambung dikeluarkan dengan paksa melalui mulut. Ada beberapa gangguan yang dapat diidentifikasi akibat muntah, yaitu muntah terjadi beberapa jam setelah keluarnya lendir yang kadang disertai dengan sedikit darah. Hal ini kemungkinan terjadi iritasi lambung akibat sejumlah bahan yang tertelan selama proses kelahiran. Muntah yang terjadi pada hari pertama kelahiran dalam jumlah banyak, tidak proyektil, tidak berwarna hijau, dan cenderung menetap, biasanya terjadi sebagai akibat dari obstruksi usus halus. Muntah yang terjadi secara proyektil atau menyemprot dan tidak berwarna kehijauan merupakan tanda adanya stenosis pilorus. Selain keadaan tersebut di atas, yang juga menjadi salah satu tanda adalah peningkatan tekanan intrakranial, alergi susu, infeksi saluran kemih, atau gangguan lainnya. Muntah yang terjadi pada anak yang tampak sehat, hal ini mungkin terjadi karena kesalahan pada teknik pemberian makanan atau faktor psikososial seperti gangguan pada hubungan ibu dan anak. Next. Faktor penyebab. Isi lambung terlalu penuh, adanya infeksi pada saluran pencernaan, adanya kelainan pada saluran pencernaan, tekanan intranial yang meninggi, penggolongan menurut derajatnya, muntah ringan, muntah sedang, dan muntah berat. Cara penanggulangannya, pertolongan pada bayi muntah ringan dan sedang. Yang satu, mengobati penyebab utamanya. Yang kedua, posisi tidur bayi atau anak sebaiknya miring, jangan terlentang supaya bila muntah tidak terjadi aspirasi. Ketiga, pemberian makanan berbentuk air. Pertolongan pada bayi muntah berat, obati penyebab utamanya. Yang keempat, bayi atau anak dipuasakan, berikan IV FD, glukosa, NaCl, 3A pertolongan pada bayi muntah karena kelainan bedah, 5 mengobati penyebab utamanya, 6 bayi atau anak dipuasakan, dan yang terakhir dirujuk ke RS. Terima kasih. Baik, terima kasih Adel. Selanjutnya untuk slide yang kelima dan keenam akan dibacakan oleh rekan saya Adinda Saputri. Kepada Adinda saya persilahkan. Asuhan anak muntah pengkajian. Yang pertama, anamnesis tentang waktu terjadinya muntah, sifat muntah atau misalnya proyektil atau tidak, warna dan bahan yang keluar. Kedua, pola makan anak, makanan yang dimakan, serta adanya alergi susu atau makanan tertentu. Yang ketiga, riwayat penyakit dan kemungkinan penyakit yang menyertainya, seperti obstruksi usus halus, stenosis pilorus, atau gangguan lainnya. 4.
bayi dengan tanda-tanda dehidrasi bila muntahnya menghebat. Kelima, hubungan anak dengan orang tua. Pada kondisi tertentu, faktor psikologis bisa merupakan faktor pencetus muntah. Keenam, pemeriksaan penunjang. Apabila muntah terjadi terus-menerus, maka diperlukan pemeriksaan USG abdomen dan radiologis. Hal tersebut dimaksudkan untuk memastikan letak gangguan atau kelainan. Yang kedua, gumoh atau regurgitas. Gumoh adalah keluarnya kembali sebagian susu yang telah ditelan melalui mulut dan tanpa paksaan, beberapa saat setelah minum susu. Regurgitasi merupakan keadaan normal yang sering terjadi pada bayi dengan usia di bawah 6 bulan. Seiring dengan bertambahnya usia, yaitu sampai usia di atas 6 bulan, maka regurgitasi semakin jarang dialami oleh anak. Ada beberapa penyebab terjadinya regurgitasi, yaitu posisi saat menyusui yang tidak tepat, minum terburu-buru, atau anak sudah kenyang tetapi tidak diberi minum karena orang tuanya khawatir kalau anaknya kekurangan makanan. Gumoh menjadi abnormal bila jumlahnya banyak dan pertambahan berat badannya tidak mencukupi. Asuhan anak dengan regurgitasi pengkajian. Yang pertama, usia timbul gumoh. Gumoh sering terjadi pada anak usia di bawah 6 bulan. Kedua, cara dan bahan makanan yang keluar. Hal ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi apakah anak mengalami gumoh atau muntah. Pada anak yang gumoh, bahan makanan yang keluar biasanya berupa susu dan terjadi secara spontan. Sementara pada anak yang muntah, bahan makanan yang keluar berupa susu disertai dengan bahan makanan lain dan juga disertai dengan kontraksi abdomen. Next. Yang ketiga, pola minum yang perlu diperhatikan adalah apakah susu diberikan dengan menggunakan botol, sendok, atau menetekkan pada ibunya. Sudah benarkah cara meminumnya? Serta berapa jumlah dan jumlah frekuensi pemberiannya. Orang tua kadang mengkhawatirkan bahwa kebutuhan minum anak kurang terpenuhi, sehingga susu diberikan terlalu sering. Yang terakhir, suasana saat meminum. Anak yang tergesa-gesa minumnya mudah mengalami gumoh. Demikian pula posisi saat minum. Perencanaan yang pertama, perbaiki teknik menyusui. Cara menyusui yang benar adalah mulut bayi menempel pada sebagian areola dan dagu menempel pada payudara ibu. Kedua, apabila menggunakan botol, perbaiki cara meminumnya. Posisi botol dan dot harus masuk seluruhnya ke dalam mulut bayi. Ketiga, sendawakan bayi setelah minum. Bayi yang selesai minum jangan langsung ditidurkan, tetapi perlu disendawakan terlebih dahulu. Sendawa dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, bayi digendong agak tinggi atau posisi berdiri dengan bersandar pundak ibu. Kemudian, punggung bayi ditepuk perlahan-lahan sampai terdengar suara sendawa. Kedua, menelungkupkan bayi di pangkuan ibu, lalu usap atau tepuk punggung bayi sampai terdengar suara bersendawa. Ketiga, oral thrush. Oral thrush adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi jamur atau Candida albicans pada mulut dan saluran kerongkongan akibat pemakaian DOT yang kurang bersih atau pemakaian antibiotik jangka panjang yang muncul karena zat berwarna putih yang menempel di lidah dan tidak dibersihkan. Oral thrush yaitu adanya bercak putih pada lidah, langit-langit, dan pipi bagian dalam. Terima kasih. Terima kasih, Adinda. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Ainur Rozi. Kepada Ainur, saya persilahkan. Baik, terima kasih Afrilia. Selanjutnya macam-macam oral thrush. Yang pertama, luka pada sudut mulut atau cheilitis angularis. Kedua, lidah putih, white coat tengu. Kemudian yang ketiga adalah guam atau thrush. Adapun bahayanya yang pertama adalah iritasi pada mulut bayi, kemudian gangguan penghisapan untuk bayi pada saat diberi ASI, dan timbul mual pada bayi sehingga akan mengakibatkan gumoh pada bayi. Adapun penularan oral thrush, yang pertama dapat terjadi akibat koloni Candida albicans yang dibawa bayi ketika melalui jalan lahir. Yang kedua, didapat di tempat perawatan, misalnya ditularkan melalui DOT, tangan para petugas yang mengandung Candida albicans. Penyakit merupakan endemis di tempat perawatan bayi baru lahir. Keluhannya,
Keluhan yang biasa dialami ketika bayi menderita sariawan atau oral thrush adalah sering mengeluarkan air liur serta rasa sakit dalam mulut yang menyebabkan bayi tidak mau menghisap puting susu karena rasa sakitnya. Pengobatan. Pertama, olesi bercak thrush dalam mulut bayi dengan suspensi atau larutan nistatin oral 1000 unit atau 1 mili 4 kali sehari. Selama 10 hari sesudah bayi disusui selama diobati, sehingga dapat bekerja secara lokal maupun di dalam usus. Kedua, juga bisa menggunakan larutan gentian violet 0,25% hingga 1%. Ini akan membersihkan infeksi jamur dalam waktu 3 hari. Maka harus digunakan 3 kali sehari dengan takaran 3 tetes untuk setiap kali pemakaian. Penetesannya ke dalam mulut bayi harus dilakukan secara hati-hati karena larutan gentian violet bisa menimbulkan noda-noda biru yang kotor. Kemudian yang ketiga, anjurkan ibu mengolesi payudara dengan krim nistatin atau larutan gentian violet setiap kali setelah menyusui selama bayi diobati. Selanjutnya diaper rash. Diaper rash atau ruam popok merupakan peradangan kulit di daerah popok yang paling sering dialami bayi dan anak. Gangguan kulit ini menyerang bagian tubuh bayi atau anak balita yang tertutup popok. Daerah yang terserang biasanya area genital, lipatan paha, dan bokong. Kulit anak cenderung terlihat merah dan agak bersisik. Diaper rash atau ruam popok adalah kelainan kulit yang disebabkan karena infeksi jamur Candida, biasanya Candida albicans. Senantiasa menjerang bagian tubuh bayi atau anak balita yang tertutup popok yang selalu basah dan jarang diganti. Area genitalia, lipat paha, dan bokong. Kulit anak cenderung terlihat kemerahan dan agak bersisik. Adapun gejala diaper rash, yang pertama pada tahap dini, ruam tersebut berupa kemerahan di kulit pada daerah popok yang sifatnya terbatas, disertai dengan lecet-lecet ringan atau luka pada kulit. Kemudian gejala yang kedua, pada derajat sedang berupa kemerahan dengan tanpa adanya bintil-bintil yang tersusun seperti satelit, disertai dengan lecet-lecet pada permukaan luas. Biasanya disertai rasa nyeri dan tidak nyaman. Gejala yang ketiga, pada kondisi yang parah ditemukan kemerahan yang disertai bintil-bintil, bernanah, dan meliputi daerah kulit yang keluas. Kemudian yang keempat, bayi atau anak dengan kelainan ini dapat menjadi rewel akibat adanya rasa nyeri, terutama pada waktu buang air kecil atau besar. Penyebab diaper rash, yang pertama pada tahap dini, ruam tersebut berupa kemerahan di kulit, daerah popok yang sifatnya terbatas disertai lecet-lecet ringan atau luka pada kulit. Next, Afrilia. Baik, terima kasih Aino. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Dea Rahmawati. Setelah diri saya persilahkan. Baik, terima kasih Avelia. Penyebab selanjutnya yaitu kulit bayi terpapar cukup lama dengan urin atau kotoran yang mengandung bahan amonia. Kulitnya terpapar dengan bahan kimia, sabun, atau deterjen yang ada dalam diaper. Diaper yang terbuat dari bahan plastik atau karet dapat menyebabkan iritasi pada kulit bayi. Penyebab lainnya yaitu diare, infeksi jamur, susukan bayi mengalami ruam popok lebih besar ketimbang ASI. Hal ini karena komposisi bahan kimia yang ada di urin atau kotorannya berbeda dan punya riwayat alergi. Pengobatan dan pencegahannya. Bersihkan segera bagian yang tertutup popok setiap kali bayi kencing atau mengeluarkan kotoran dengan air sabun. Bilas dan keringkan. Disarankan untuk sering mengganti popok bayi. Oleskan krem pelindung sebanyak-banyaknya. Buka popok bayi sesering mungkin sampai kulit sembuh sekitar 1 minggu. Paparan udara langsung akan membantu mengeringkan dan menyembuhkan kulit. Periksa ke dokter bila gatal menetap sampai lebih dari 10 hari, tambah berat atau timbul lecet-lecet. Memilih bahan pakaian yang lembut. Pada bayi perempuan, saat membersihkan bagian bokongnya harus di bagian atas ke arah anus dengan menggunakan kapas basah. Pada bayi laki-laki, dengan menarik kulup perlahan-lahan sehingga lubang kencingnya tampak, baru kemudian dibersihkan dengan kapas basah. Pengobatan utama dapat dilakukan dengan mengoleskan pasta zinc oksid
petralotum, dan preparat pelindung lunak lain. Selain itu dapat dioleskan minyak herbal seperti campuran sandalwood, peppermint, dan lavender. Bila perlu, pengolesan diulang setiap kali mengganti popok. Next. Untuk membersihkan dan pengobatan Candida, lakukan secara lembut dengan menggunakan air, minyak mineral, atau cleanser lembut yang tidak mengandung parfum. Saat melakukan pembersihan, diusahakan untuk menghindari penggosokan atau penggesekan. Yang kelima, seborrhoea. Seborrhoea adalah keadaan berminyak pada kulit kepala muka, daerah sternal, dan di bagian lain yang disebabkan oleh overaktivitas glandula sebaceus. Seborrhea adalah sekresi yang berlebihan dari kelenjar sebasea. Seborrhea adalah gangguan fungsi kelenjar palit atau lemak yang ditandai dengan pengularan palit secara berlebih-lebihan dengan kelenjar-kelenjar palit yang membentuk sisik-sisik putih kekuningan atau sumbatan-sumbatan seperti keju pada tubuh. Macam-macam seborrhea, yaitu ada seborrhea adiposa, penimbunan lemak secara berlebihan dalam tubuh. Yang kedua ada seborrhea neonatorum, keropong-keropong pada kepala bayi baru lahir. Keropong adalah getah di permukaan luka atau selaput lendir yang telah mengering. Yang ketiga, seborrhea squamosa, seborrhea di seluruh badan pada bayi baru lahir. Penyebab terjadinya yaitu kerak topik yang juga disebut cradle cup atau kerak kepala, memang sering dijumpai pada bayi berusia 3 minggu hingga 3 bulan. Terima kasih, Aprilia. Baik, terima kasih Dery. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Dinda Aisyah Fitri. Kepada Dinda saya persilakan. Baik, terima kasih Ria. Selanjutnya, kelenjar minyak pada kulit bayi biasanya bekerja terlalu aktif. Penyebabnya masih tinggi kadar hormon ibu yang mengalir di dalam tubuh mungilnya. Pengaruh hormon ibu hanya berlangsung selama bulan-bulan pertama kehidupan si kecil. Seiring dengan bertambahnya usia bayi, gangguan kulit ini akan hilang dengan sendirinya. Umumnya setelah si bayi berusia 6-7 bulan, kerak topi sudah benar-benar lenyap. Cara mengatasinya, bila kerak topi ada pada bayi baru lahir, segera diolesi baby oil dan ibu boleh saja memijat kepala bayi yang mungil dengan perlahan-lahan. Biarkan baby oil beberapa menit pada kulit kepala bayi akan membuat kerak menjadi lunak dan mudah dibersihkan. Jangan bersihkan kerak topi ini dengan jari-jari, bisa akan melukai kulit kepala si bayi. Dan bisa juga kulit kepalanya akan terluka. Dan ibu bisa mengoleskan minyak zaitun pada kulit bayi, biarkan hingga 15 menit. Sebagai pengganti baby oil, ibu juga bisa menggunakan sampo selama 2 menit. Setelah itu, sisir rambut dengan sikat rambut yang halus dan hati-hati. Lakukan ini selama 2-3 dalam seminggu. 6. Bisulan. Penyakit bisul merupakan kumpulan nanah terkumpul di dalam rongga yang terbentuk oleh tisu akibat proses jangkitan atau biasanya disebabkan oleh bakteria atau parasit atau sebarang bahan asing, contohnya luka tikaman atau tembakan. Gangguan timbul di seluruh tubuh bayi, entah itu di wajah atau di badan, punggung, tangan, kaki, dan tempat-tempat lainnya. Next. Secara medis, bisul dibedakan sebagai berikut. Folikulitis adalah peradangan yang hanya terjadi pada umbi akar rambut saja. Furunkel adalah peradangan pada umbi akar atau folikel rambut dan sekitarnya. Biasanya jumlahnya hanya 1. Frunkelosis disebut frunkelosis apabila jumlah frunkelnya lebih dari 1. Karbunkel adalah abses multiple kelenjar keringat, jumlahnya banyak dan berupa benjolan yang tidak bermata. Hidradenitis bisul yang mengenai kelenjar apokrin, yaitu bila bisul tersebut muncul di ketiak atau daerah genital. Bisul ini diistilahkan sebagai hidradenitis. Scrofuloderma bentuknya memang seperti bisul, tapi sebenarnya adalah benjolan pada getah bening karena penyakit TBC. Gejalanya yaitu gatal. Bila bisul yang muncul masih berupa folikulitis, gejala yang timbul biasanya berupa gatal-gatal di daerah benjolan dan sekitarnya. Nyeri pada jenis bisul yang berjenis furunkel atau karbunkel, selain gatal biasanya juga disertai nyeri. Berbentuk kerucut dan bermata.
Bisul jenis prunkel dan karbunkel biasanya berbentuk kerucut dan bermata yang mudah pecah dan mengeluarkan cairan dari dalamnya. Berbentuk kubah, bisul yang muncul pada kelenjar keringat biasanya berbentuk bulat, seperti kubah tidak bermata dan tanpa disertai rasa nyeri. Bisul seperti ini biasanya tidak mudah pecah. Demam, gejala bisul yang muncul pada kelenjar apokrin biasanya disertai demam. Terapi, kompres panas selama 30 menit 2 kali sehari hingga abses ataupun bisul telah matang. Jika abses dan bisul berada pada atau sekitar dubur dan selangkangan, adakan rendam duduk selama 30 menit 2 kali sehari. Terima kasih. Baik, terima kasih Dini. Teman-teman, dikarenakan Zoom kita waktunya terbatas, kita akan ganti dengan link Zoom yang baru. Untuk sementara kita akhiri dulu. Setelah ini kita sambung dengan slide yang selanjutnya. Terima kasih. Oke, baik. Kita lanjutkan kembali presentasi kita tentang masalah penyakit dan komplikasi pada neonatus, bayi, dan balita. Kita lanjutkan untuk pembacaan slide yang ke-13 dan 14 akan dibacakan oleh rekan saya Elia Puspitasari. Kepada Elia, saya persilahkan. Baik, mungkin Elia ada kendala sinyal, maka akan saya gantikan. Yang ketujuh, ada miliarisis. Nah, biang keringat atau miliaria adalah ruam kecil berwarna merah yang menonjol, terasa gatal, serta menyebabkan sensasi menyengat atau perih di kulit. Kelainan yang juga dikenal dengan nama ruam panas ini tidak hanya terjadi pada bayi, namun juga pada orang dewasa. Biang keringat lebih mudah terjadi pada bayi. Hal ini karena pengaturan suhu bayi belum sempurna dan kelenjar keringat bayi belum sepenuhnya berkembang sehingga belum mampu mengeluarkan keringat dengan baik. Biang keringat pada bayi yang paling sering muncul pada wajah, leher, dan selangkangan. Nah, biang keringat merupakan kondisi yang tidak berbahaya dan tidak menular. Kondisi ini umumnya terjadi ketika seseorang berada di cuaca sedang panas atau lingkungan yang bersuhu lembab. Biang keringat kerap ditandai dengan gejala berupa bintil-bintil kecil yang berwarna merah, terutama di tempat menumpuknya keringat. Rasa gatal atau rasa perih dan tajam pada ruam. Nah, gejala-gejala tersebut dapat muncul di seluruh bagian tubuh dan bisa terjadi pada semua rentang usia, namun paling sering terjadi pada bayi dan anak. Kadang biang keringat juga bisa tampak mirip dengan jerawat pasir. Nah, menurut dalamnya kerusakan kulit yang terjadi, biang keringat terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada miliaria cristallina. Miliaria cristallina adalah jenis biang keringat yang paling sering dan hanya mempengaruhi lapisan kulit teratas. Kondisi ini ditandai dengan kemunculan bintil-bintil merah berisi cairan yang berwarna jernih yang mudah pecah. Biang keringat jenis ini biasanya tidak gatal dan tidak terasa sakit. Kemudian ada miliaria rubra. Miliaria rubra terjadi di lapisan kulit yang lebih dalam. Kondisi ini lebih sering dialami oleh orang dewasa daripada anak-anak. Gejala miliaria rubra antara lain bintil merah disertai dengan rasa gatal dan menyengat. Next. Baik, dikarenakan rekan saya Elia Puspitasari sudah bergabung dalam Zoom, akan saya berikan kepada dia untuk membacakan slide selanjutnya. Silakan Elia.
Baik, terima kasih Aprilia. Selanjutnya, miliaria pustulan lanjutan dari miliaria rubra. Biang keringat ini terjadi ketika miliaria rubra mengalami peradangan. Tanda dari miliaria pustula yaitu bintil merah yang terisi nanah atau pustul, sehingga berubah warna menjadi putih atau kuning. Adanya pustul ini menandakan mulai terjadinya infeksi kulit. Kemudian miliaria profunda. Miliaria profunda adalah jenis yang paling jarang terjadi. Jenis miliaria ini terjadi di lapisan lebih dalam atau dermis. Tertahannya keringat ini akan menyebabkan munculnya bintil merah yang lebih. Miliaria jenis ini bersifat kronis dan sering kambuh. Penyebab tersumbat yang memicu timbulnya ruam dan peradangan. Tidak diketahui penyebab pasti dari tersumbatnya kelenjar keringat, namun beberapa faktor dan kondisi berikut bisa meningkatkan risiko terjadinya biang keringat. Yang pertama, iklim tropi, yang kedua kepanasan, kemudian yang ketiga aktivitas fisik tertentu, yang keempat kelenjar keringat belum berkembang, kemudian obesitas dan tirah baring atau bed rest. Baik, terima kasih Elia. Untuk slide yang selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Iis Asrini. Kepada Iis saya persilahkan. Baik, terima kasih Aprilia. Diagnosis biang keringat. Untuk mendiagnosis biang keringat, dokter melakukan tanya jawab seperti keluhan dan gejala yang dialami, riwayat kesehatan, dan kondisi di lingkungan sekitar pasien. Selanjutnya, dokter akan melakukan pemeriksaan fisik dengan melihat ruam secara langsung. Tidak ada tes atau pemeriksaan penunjang yang diperlukan untuk memastikan diagnosis biang keringat. Pengobatan biang keringat. Yang pertama adalah mengompres bagian yang mengalami ruam dengan kain lembab atau es batu selama tidak lebih dari 20 menit setiap jam. Membersihkan bagian yang mengalami ruam dengan air mengalir dan sabun yang lembut. Kemudian ada menaburkan bedak talek pada bagian yang mengalami ruam untuk mengurangi rasa tidak nyaman di kulit, menjaga kulit tetap dingin, misalnya dengan berendam dan mandi, menghindari cuaca panas dan tempat yang lembab, meminum banyak cairan agar terhindar dari dehidrasi, memakai pakaian longgar sehingga tidak menghambat pengeluaran keringat, pemberian obat golongan antihistamin untuk meredakan rasa gatal dan kemerahan di permukaan kulit, pemberian salep kortikosteroid untuk meredakan rasa gatal dan peradangan pada ruam, pemberian lotion kalamin untuk meredakan rasa gatal, perih, atau mengalami iritasi. Selanjutnya, pencegahan biang keringat, menjaga kulit tubuh tetap dingin dan sejuk, menggunakan sabun yang berbahan dasar lembut dan tidak mengandung parfum, menghindari mengenakan pakaian ketat dan terlalu tebal saat cuaca sedang panas, selalu menjaga keringat yang menumpuk setelah berolahraga atau beraktivitas. 8. Obstipasi. Secara istilah obstipasi adalah bentuk konstipasi parah di mana biasanya disebabkan oleh terhalangnya pergerakan feses dalam usus, adanya obstruksi usus. Gejala obstipasi berupa pengeluaran feses yang keras dalam jangka waktu tiap 3-5 hari, kadang disertai adanya perasaan perut penuh akibat adanya feses atau gas dalam perut, tinja yang dikeluarkan terlihat keras, kering dan berbentuk bulatan kecil, ada darah pada tinja, bayi rewel dan mengerang kesakitan, penurunan nafsu makan pada bayi. Penyebab obstipasi akibat obstruksi dari intralumen usus meliputi akibat adanya kanker dalam dinding usus. Obstipasi akibat obstruksi dari ekstralumen usus biasanya akibat penekanan usus oleh massa intraabdomen, misalnya adanya tumor dalam abdomen yang menekan rektum. Terima kasih, Aprilia. Baik, terima kasih Sasrini. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Ismawati. Kepada Ismawati saya persilahkan. Selanjutnya adalah ada kelainan dalam sistem metabolisme tubuh yang disebabkan oleh A. Kelainan pada persarafan segmen usus yaitu hiprok. B. Gangguan persarafan usus besar paling bawah. C. Gangguan perkembangan neurologis. D. Kelainan sistem endokrin. Selanjutnya adalah jenis obstipasi. Obstipasi ada 2 macam yaitu
Satu, obstipasi obstruksi total, yaitu memiliki ciri tidak keluarnya feses atau flatus. Dan pada pemeriksaan colok dubur didapatkan rektum yang kosong, kecuali jika obstruksi terdapat pada rektum. Yang kedua adalah obstipasi obstruksi parsial, yaitu memiliki ciri pasien tidak dapat buang air besar selama beberapa hari, tetapi kemudian dapat mengeluarkan feses disertai gas. Keadaan obstruksi parsial kurang darurat daripada obstruksi totalis. Obstipasi didiagnosa melalui 3 cara, yaitu anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Selanjutnya adalah penanganan, yaitu perawatan medis meliputi resusitasi untuk mengontraksi cairan dan elektrolit tubuh, nasogatis, dekompresion, dan pada obstruksi parah untuk mencegah muntah dan aspirasi, dan pengobatan lain untuk mencegah semakin parahnya sakit. Selanjutnya adalah operasi untuk mengatasi obstruksi sesuai dengan penyebab obstruksi, dan untuk mencegah perforasi usus akibat tekanan tinggi. Obstipasi obstruksi total bersifat sangat urgent untuk dilakukan tindakan agar di mana jika terlambat dilakukan dapat mengakibatkan perforasi usus karena peningkatan tekanan feses yang besar. Selanjutnya adalah diet. Pada obstruksi total dianjurkan tidak makan apa-apa. Pada obstruksi parsial dapat diberikan makanan cair dan obat-obat oral. Selanjutnya adalah SIDS atau Sudden Infant Death Syndrome, adalah kematian mendadak pada bayi yang berusia di bawah 1 tahun dan terjadi tanpa menimbulkan gejala-gejala terlebih dahulu. Sebagian besar kematian terjadi ketika bayi sedang tertidur, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa kematian juga dapat terjadi saat bayi tidak sedang tidur. Penyebab SIDS yaitu terjadinya mutasi atau kelainan gen. Selanjutnya adalah gangguan pada otak, berat badan lahir rendah, infeksi paru. Selain beberapa faktor di atas, potensi bayi mengalami SIDS juga dipengaruhi oleh kondisi tidurnya. Resiko SIDS akan meningkat apabila bayi yang pertama adalah tidur menyamping atau menumpu perut. Posisi tersebut dapat membuat bayi sulit bernapas, terutama jika ditidurkan pada permukaan atau kasur yang empuk. Selanjutnya adalah suhu. Suhu ruang yang terlalu panas saat bayi sedang tidur tidak dipercaya dapat meningkatkan resiko SIDS. Oleh karena itu, suhu AC untuk bayi perlu diatur dengan baik. Selanjutnya adalah berbagi tempat tidur. Tidur di ranjang yang sama dengan ibu, ayah, atau orang lain membuat bayi berpotensi mengalami kejadian tidak disengaja yang dapat menyebabkan SIDS, seperti pernapasan tertindih atau terhalang. Baik, terima kasih Ismawati. Selanjutnya akan dibacakan oleh Jehan Septiani. Pada Jehan, saya persilahkan. Risiko SIDS juga diduga dipengaruhi oleh beberapa faktor yang berasal dari sang ibu selama masa kehamilan, seperti mengandung saat masih berusia di bawah 20 tahun, merokok selama kehamilan, konsumsi alkohol atau menyalahgunakan NAPZA, tidak melakukan kontrol rutin ke fasilitas kesehatan selama kehamilan. Terdapat pula faktor lain yang diduga dapat mengakibatkan risiko SIDS. Beberapa di antaranya adalah SIDS lebih banyak dialami oleh bayi laki-laki, sering terjadi pada bayi berumur 2-4 bulan, pernah melahirkan anak yang meninggal akibat SIDS, dilahirkan prematur, terpapar asap rokok. Pencegahan SIDS, belum ada metode yang secara pasti dapat mencegah SIDS, namun terdapat beberapa upaya yang diduga dapat menirukan risiko, yakni tidurkan bayi pada posisi telentang, jaga atur tempat tidur bayi dengan baik, gunakan pakaian hangat dan nyaman, berbagi ruang, tidurkan bayi pada kamar yang sama dengan orang tua,
namun beda tempat tidur, berikan ASI setidaknya untuk 6 bulan imunisasi. Penyulit dan komplikasi pada neonatus, bayi dan balita. Asuhan neonatus dengan penyulit dan komplikasi. 1. BBLR, berat badan lahir rendah. Pengertian bayi berat badan lahir rendah atau BBLR adalah bayi dengan berat badan kurang dari 2.500 gram tanpa memandang masa gestasi. Berat lahir adalah berat bayi yang ditimbang dalam 1 jam setelah lahir. Etiolog atau faktor penyebab. Menurut Widyosastro, faktor-faktor yang dapat menyebab terjadinya BBLR yaitu antara lain faktor ibu hipertensi, perokok, gizi buruk, riwayat terdahulu, malnutrisi, hidromnion, umur ibu kurang dari 20 tahun dan lebih dari 35 tahun, jarak 2 kehamilan yang terdekat, infeksi dan trauma, faktor janin kehamilan ganda, kelainan kromosom, cacat bawaan, infeksi dan dalam kandungan, hidromnion, ketuban pecah dini. Klarifikasi bayi berat lahir rendah dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu prematuritas murni, yaitu bayi dengan masa kehamilan kurang dari 37 minggu dan berat badan sesuai berat badan untuk usia kehamilan. Dismaturitas, yaitu bayi dengan berat badan kurang dari berat badan yang seharusnya untuk kehamilan. Baik, terima kasih Jehan. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Jihan, Audina Putri. Kepada Jihan saya persilahkan. Baik, terima kasih Afrilia. Tanda dan gejala. Yang pertama ada umur kehamilan sama dengan atau kurang dari 37 minggu. Yang kedua berat badan sama dengan atau kurang dari 2.500 gram. Yang ketiga panjang badan sama dengan atau kurang dari 46 cm. Lingkar kepala sama dengan atau kurang dari 33 cm. Lingkar dada sama dengan atau kurang dari 30 cm. Yang keempat rambut lanugo masih banyak. Yang kelima jaringan lemak subkutan tipis atau kurang. Tulang rawan daun telinga belum sempurna. Pertumbuhannya. Tumit mengkilap. Telapak kaki halus. Yang keenam genitalia belum sempurna. Dan yang ketujuh tonus otot lemah sehingga bayi kurang aktif. Fungsi saraf yang belum atau tidak efektif dan tangisnya lemah. Vernix caseosa tidak ada atau sedikit bila ada. Penatalaksanaan perawatan pada bayi baru lahir rendah. Penatalaksanaan perawatan pada bayi berat lahir rendah. Mempertahankan suhu tubuh dengan ketat. BBLR mudah mengalami hipotermi. Mencegah infeksi dengan ketat. BBLR sangat rentan terkena infeksi. Biasakan mencuci tangan sebelum memegang bayi. Pengawasan nutrisi atau ASI. Refleks menelan BBLR belum sempurna. Penimbangan ketat. Perubahan berat badan mencerminkan kondisi gizi bayi. Oleh sebab itu, penimbangan berat badan harus dilakukan dengan teratur. Kain yang basah secepatnya diganti dengan kain yang kering dan bersih kepala bayi dan berikan kepala bayi penutup kepala. Beri oksigen bila perlu. Tali pusat dalam keadaan bersih. Beri minum dengan tetes dengan pemberian ASI. Bila tidak mungkin, infus dextrose 10% plus bikarbonat natrius 1,5% dan berikan antibiotik. Next. Dua, asfiksia. Asfiksia adalah keadaan di mana bayi baru lahir tidak dapat bernafas secara spontan dan teratur. Bayi dengan riwayat gawat janin sebelum lahir umumnya akan mengalami asfiksia pada saat dilahirkan. Asfiksia neonatorum adalah keadaan di mana bayi tidak dapat segera bernafas secara spontan dan teratur setelah lahir.
Hal ini disebabkan oleh hipoksia janin dalam uterus dan hipoksia ini berhubungan dengan faktor-faktor yang timbul dalam kehamilan, persalinan, atau segera setelah bayi lahir. Etiologi atau faktor penyebab. Faktor ibu, preeklamsia dan eklamsia, pendarahan abnormal atau plasenta previa dan solutio plasenta, partus lama atau partus macet, demam selama persalinan, infeksi berat, atau malaria, sifilis, TBC, dan HIV. Kehamilan lewat waktu atau sesudah 42 minggu kehamilan. Kedua, faktor tali pusat, lilitan tali pusat pendek, simpul tali pusat, atau prolapsus tali pusat. Yang ketiga, faktor bayi prematur sebelum 37 minggu kehamilan, persalinan dengan tindakan sungsang, bayi kembar, distosia bahu, ekstraksi vakum, ekstraksi forceps, kelainan bawaan atau kongenital, air ketuban bercampur mekonium atau warna kehijauan. Manifestasi klinis bayi tidak bernafas atau nafas mengap, denyut jantung kurang dari 100 kali per menit. Otot menurun, warna kulit kebiruan atau cyanosis, penurunan kesadaran dan tidak ada respon terhadap refleks rangsangan. Terima kasih, Aurelia. Baik, slide selanjutnya. Yang ketiga, sindrom gawat nafas. Pengertian, sindrom gawat nafas pada neonatus atau SGN adalah Respiratory Distress Syndrome merupakan kumpulan gejala klinis pada bayi baru lahir berupa kesulitan bernapas yang ditandai dengan gejala utama tachypnea atau frekuensi pernapasan kurang dari 60 kali per menit, cyanosis sentral atau lidah biru pada suhu ruangan, retraksi dan merinding. Etiologi, kelainan paru, aspirasi mekonium, pneumonia, pendarahan paru, sumbatan jalan nafas, kelainan metabolik, dan kelainan jantung. Manifestasi klinis RDS tergantung pada kematangan paru sebagai faktor penyebab dan tentunya tergantung usia kehamilan saat bayi dilahirkan. Semakin rendah berat badan dan usia kehamilan, semakin berat gejala klinis yang ditunjukkan. Gejala dapat tampak 24 jam pertama yaitu dyspnea, merintih, retraksi dinding dada, cyanosis, dan hipoksia. Yang keempat ada hiperbilirubin. Nah, hiperbilirubin adalah suatu keadaan di mana kadar bilirubin dalam darah melebihi batas normal. Nilai normal bilirubin indeks 0,3 sampai 1,0 mg per dl. Bilirubin direct 0,1 sampai 0,4 mg per dl. Yang kelima, interus adalah suatu kerusakan otak akibat perlengketan bilirubin pada otak, terutama pada korpus striatum, talamus, nukleus, subtalamus, nukleus merah, dan nukleus pada dasar ventriculus 4. Icterus prehepatik disebabkan oleh produksi bilirubin yang berlebihan akibat hemolisis sel darah merah. Icterus hepatik disebabkan karena adanya kerusakan sel parenkin hati. Icterus colitis disebabkan oleh bendungan dalam saluran empedu. Next. Yang keenam ada sepsis neonatum. Pengertian sepsis neonatum adalah suatu infeksi bakteri berat yang menyebabkan seluruh tubuh bayi baru lahir dengan berat lahir memegang peran penting pada terjadinya sepsis neonatal. Bayi dengan berat badan lahir rendah mempunyai risiko 3 kali lebih tinggi terjadi sepsis daripada bayi dengan berat lahir lebih dari 2.500 gram. Yang ketujuh ada neonatus dengan trauma lahir. Pengertian trauma pada bayi baru lahir adalah trauma yang diterima dalam atau karena proses persalinan. Istilah trauma lahir digunakan untuk menunjukkan trauma mekanik dan anoksik baik yang dapat dihindarkan maupun yang tidak dapat dihindarkan, yang didapat pada masa persalinan dan kelahiran. Yang kedelapan, kelainan kongenital.
Pengertian kelainan kongenital adalah kelainan bawaan atau cacat bawaan adalah kelainan dalam perubahan struktur bayi yang timbul sejak kehidupan asli konsepsi sel telur. Kelainan bawaan dapat dikenali sebelum kelahiran, pada saat kelahiran, atau beberapa tahun kemudian setelah kelahiran. Dan yang kesembilan adalah neonatus dengan kejang. Pengertiannya adalah kejang yang timbul pada masa neonatus atau dalam 28 hari sesudah lahir. Kejang bukan suatu penyakit, tetapi merupakan gejala dari gangguan saraf pusat, lokal, atau sistemik manifestasi. Kejang pada bayi baru lahir dengan berupa tremor, hiperaktif, kejang-kejang, tiba-tiba menangis, melengking. Baiklah, itu tadi presentasi dari kelompok kami tentang masalah penyulit dan komplikasi pada neonatus, bayi dan balita. Saya Afrilia Damayanti, selaku moderator dari kelompok 1, mohon maaf apabila ada kesalahan dari kelompok kami. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Afrilia.